Assalamualaikum. Hari ini kita akan memasak lodeh terong atau sayur terong, tapi ini tuh tanpa santan. Jadi insya Allah lebih sehat ya. Ya udah, yuk kita praktekin gimana cara memasaknya. Pertama kita siapkan bumbu-bumbunya, yaitu 3 biji cabai hijau besar, kita potong-potong serong. Kemudian 10 pieces cabai rawit, 3 butir kemiri, 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, daun salam, kaldu bubuk, ale secukupnya, dan lengkuas. Maaf ya, lengkuasnya goib. Tadi lupa naruh di videonya, tapi nanti kita masukin kok. Bahan selanjutnya yaitu krimer nabati. Krimer nabati ini saya gunakan sebagai pengganti santan. Krimer nabati biasanya ditemukan di minimarket atau supermarket, tapi online shop juga jual kok. Kemudian 1 buah terong yang warna hijau. Kalau saya lebih suka yang warna hijau, tapi kalau teman-teman suka yang warna ungu, boleh diganti yang ungu. Selanjutnya adalah mengulek. Kita siapkan garam kasar, ini sekitar 1 sendok tapi peres ya. Kita ulek bawang merah, bawang putih serta garamnya sampai halus ya. Kemudian tambahkan kemirinya, lalu ulek lagi. Selanjutnya kita tambahkan cabai hijau besarnya dan cabai rawitnya, lalu kita ulek kasar. Ini cabai rawitnya kalau suka yang pedas boleh ditambahin lagi. Selanjutnya kita siapkan minyak panas, ini sekitar 5 sendok makan. Ini kita panaskan dulu, tapi jangan terlalu panas ya, jangan terlalu panas. Lalu kita masukkan bumbu yang sudah diulek tadi. Tambahkan kaldu bubuk, lalu masukkan alenya. Bagi yang tidak tahu, ale ini adalah biji yang udah jadi kecambah dari pohon vampis. Saya kurang tahu kalau di daerah lain namanya apa. Kalau menurut saya, ale ini memberikan cita rasa yang unik di sayur terong ini, jadi lebih sempurna aja. Jadi kalau sayur terong tanpa ale itu menurut saya bukan sayur terong yang mantap gitu. Selanjutnya kita masukkan daun salamnya. Ini kita masak bumbunya sampai baunya harum. Kemudian kita masukkan terongnya ya. Kita tumis sebentar aja biar agak layu. Kemudian tambahkan air sekitar 600-700 ml. Tapi kalau teman-teman seleranya airnya itu atau kuahnya itu banyak, lebih juga boleh kok. Oh ya, jangan lupa masukkan lengkuas juga. Saya soalnya lupa untuk memvideokan pas saat memasukkan lengkuas. Kemudian kita tes rasa udah pas atau belum. Ini saya tambahkan setengah sendok makan gula karena rasanya kurang mantep dikit. Dan untuk yang terakhir kita tambahkan krimer bubuknya. Setelah tercampur rata, kita bisa langsung matikan kompornya. Nah, sudah jadi. Ini lauknya kalau ikan asin, top banget. Nasi sebakul pun juga habis. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa komennya. Dan wassalamualaikum.